يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد آمر الله فلا أحد أضر في قوله منه ولا نعني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di malam yang berkah ini, tempat yang berkah. Maka kita baca mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala yang kita pelajari insyaallah bermanfaat buat kita khususnya, umumnya dalam kita menambah ilmu pengetahuan kita. Para jemaah sekalian, dan selanjutnya kita teruskan bacaan kita masih tentang bab yang pertama atau pasal pertama tentang sampaikan bacaan kepada mayit, baca sedekah dan Quran. Yang kemarin-kemarin itu sudah mengingatkan saja ada namanya salawat atau salat kursi ya, 2 rakaat. Salat pertama baca kursi atau kafir, kemudian ruku mengajarkan pahalanya. Kemudian dikatakan oleh Nabi kita bahwa barang siapa yang lewat kubur kemudian membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai 11 kali, maka mendapatkan pahala sebanyak orang yang ada di kuburan itu. Kemudian juga bahwa malaikat ketika orang bersedekah, maka ada malaikat yang khusus menyampaikan pahalanya buat yang sudah meninggal. Dan orang yang meninggal kita kirim pahalanya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Allahumma fir liman nawwar quburana, ya Allah ampunkan bagi orang yang telah menerangkan kuburan kami dengan sedekah, dengan baca Quran kita baca. Orang yang hidup maka dia doain orang yang hidup. Wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha, dan kabari dengan baik dia akan surga sebagaimana engkau telah kabari kami akan surga. Itulah namanya faidah yang kita tidak tahu kecuali dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, karena perkara yang baik ya. Tidak mungkin kita ngomong begitu pahala kalau tanpa ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya begini, di dalam Bukhari itu hadis masyhur ya, bahwa ada seorang perempuan, orang hitam, bukan dari keturunan yang mulia, sukunya orang biasa, sehingga termasuk orang yang tidak, bahasa bahasa kita nih, tidak begitu dipandang dengan sebelah mata. Tapi dia tugasnya adalah takullul masjid. Dia tugasnya itu nyapu masjid. Nyapu masjid itu dia perempuan.
Dan itu makanya para ulama kita mengatakan boleh marbot perempuan. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya satu, Maryam ketika masih hidupnya menjadi apa itu dia? Diminta tinggalnya menjadi ngurus masjid Maryam. Karena ibunya pernah bernazar kalau anaknya akan dijadikan sebagai pengurus masjid. Ternyata yang lahir perempuan. Akhirnya tetap aja itu Maryam taruh di mihrab untuk menjadi pelayan masjid. Yang kedua, hadis tadi itu hadis Bukhari, seorang yang hitam tukang capung masjid. Kemudian suatu saat dia wafat. Ketika meninggal di malam hari tidak diberitahu kepada Nabi kita dengan alasan bahwa ini perempuan orang biasa. Mungkin kan ganggu Nabi begini, akhirnya dikuburkan di tengah-tengah malam sama sahabat. Nah, ketika waktu subuh Nabi nanya, kemana tuh orang perempuan tadi yang biasanya nyampuin masjid begini-begini? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah qad matat, udah meninggal dan semalam saya kuburkan, kami kuburkan. Nabi agak kesel, kemudian mengatakan, apalah antum azantumuni, kenapa engkau nggak kasih tahu saya? Dullani ala kubriha, maka unjukin saya di mana kuburnya. Tunjukin. Kemudian Nabi sembahyang di atas kuburan itu, ya. Maka ini menunjukkan bahwa kalau kita nggak sempat sholatin jenazah di masjid atau di rumah, maka boleh datang ke mana? Ke kuburnya. Cuma para ulama membatasi, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan sebulan. Jadi kalau kita terlambat boleh datang ke kuburnya, kita sholatin di atas kubur. Yang maksud syahidnya apa? Nabi mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun dzulma. Sesungguhnya kuburan ini sedang penuh kegelapan. Fanawwarallahu bisolatihi 'alaiha, maka Allah mensinari kuburan itu dengan saya bersolawat kepada saya doain. Itu merupakan dalil sangat fasih yang jelas sekali dalam Bukhari bahwa apa-apa yang dikatakan dan dikatakan oleh orang yang sedang hidup bermanfaat buat orang yang mati, ya. Di antaranya apa yang kita bahas kita ini. Tsumma qala Syekhu rahimahullah. Di situ harus berapa? 13 ya. 13 di atas ya. Di atas 13. Alhamdulillah. Tsumma qala Syekhu, kemudian berkata Syekh pengarang kitab Al-Ma'sum rahimahullah. Insyaallah tanggal 12 13 kami rombongan mau ke sini ke beliau. Ayo tak apa itu. Jadi rombongan pengajian itu karena beliau kita hatamkan kitabnya, akhirnya kita mau ke sana. Ke Cirebon dulu, kemudian ke Jogja, menginap di Mariboro. Mariboro mana ya? Mariboro ya. Iya. Tapi bayar, gratis. Iya, gratis. Dan mobilnya kan soalnya bukan bensinnya. Kalau di Kan tahu. 3,5 ya. 3,5. Makan boleh dikasih. Makan dikasih. Makan dikasih, masa nggak dikasih? Makan. Itu kan ada paling kan. Ya, dewe kenal lama pasti makan. Makan dikasih makanya. Tanggal. Tsumma qala Syekh rahimahullah, kemudian berkatalah pengarang kitab Syekh Al-Ma'sum rahimahullah. Wa madhhabu Syafi'iyyati, dan bermula mazhab Syafi'iyah. Apa itu? Anna shadaqata, sesungguhnya pahala sedekah itu yasilu sampai apa thawabuha, pahalanya ilal mayyit, kepada mayyit bittifaqin, dengan ittifaq kesepakatan ulama. Jadi mazhab Syafi'i sudah mengatakan sampai yakin. Ini bittifaq dia. Kalau bittifaq ini mazhab Syafi'inya nih. Kita ada mazhab Maliki ada. Artinya begini, sebab lagi rame nih, bukan rame ya. Ada penceramah gitu. Ya mungkin karena beda khilaf dengan mazhab, sehingga dia mengatakan kok orang Indonesia yang mazhabnya Syafi'i masih sempat tahlilan, sedangkan imamnya sendiri mengatakan tidak sampai pahalanya, begitu. Jadi mereka mengatakan
Katanya orang Indonesia mazhabnya Syafi'i. Sedangkan imamnya sendiri itu Syafi'i sendiri mengatakan nggak sampai pahala. Bacaan Quran, bacaan sedekah nggak sampai. Kecuali kalau haji kemudian. Nah itu kata ulama kita, ya maaf, seperti seakan-akan pembohongan publik kepada kita. Pembohongan publik ya ditafsir Ibnu Katsir di dalam masalah bahasa An-Najm, wa anna laisal insani illa ma sa'a. Jadi Imam Syafi'i ngomong gitu. Dan termasuk apa yang disampaikan di dalam Syarhul Minhaj. Ada kitab namanya Syarhul Minhaj. Jadi katakan bittifaq ulama Syafi'i mengatakan sampai. Tapi kenapa disampaikan di depan orang banyak, bahkan pakai YouTube mengatakan orang Indonesia mazhabnya Syafi'i, dan Syafi'i mengatakan nggak sampai. Di dalam Riyadhus Shalihin, Imam Syafi'i mengatakan sunnah bahkan bagus orang menghatamkan Quran di kubur. Kita baca kubur dibacain tahlil bagus, bahkan dihatamkan Quran bagus kata beliau. Bagaimana bilang nggak sampai? Jadi makanya kita kalau ngaji langsung di Google, di YouTube, kita kalau salah paham, begitu takutnya. Bukan berarti kita nggak boleh baca penambahan ilmu di Google, di YouTube, tapi tanya dulu. Karena begini, kayaknya ganjel dikit nih. Tanya sama guru kita, tabayun namanya, ya. Jangan semuanya ditelan apa, mentah-mentah. Nggak enak kan kalau mentah-mentah tuh. Goreng dulu, tanya dulu, ya. Jadi sedekah ittifaq sama. Wa ammal qiraatu dan adapun pahala bacaan, ya, bacaan Yasin, bacaan Quran, bacaan apa. Fal mukhtaru maka pendapat yang dipilih. Jadi ada pendapat lain tapi nggak dipilih. Fal mukhtaru maka pendapat yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, ya, kama fi Syarhil Minhaj sebagaimana dalam kitab namanya Tuhfatul Minhaj, Syarhul Minhaj dalam Ibnu Taimiyah apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Haythami. Apa itu pendapat yang dipilih dalam mazhab Syafi'i? Usulu sawabiha ilal mayyit, yaitu sampainya pahala bacaan ke mayit. Sampai. Nah, jadi kita nggak usah piklan, ragu-ragu karena ada orang yang mengatakan nggak sampai. Sekarang begini. Umpamanya ketika nanti di akhirat, ini umpamanya hanya cerita, umpamanya di akhirat nanti pahala bacaan kita nggak sampai kepada mayit umpamanya. Kira-kira amalan yang kita amalkan di dunia rugi apa enggak? Umpamanya di akhirat nih, kata malaikat, pahala bacaan kamu kepada orang tua nggak sampai. Nah kita kan di dunia bilang apa? Sampai nggak? Ternyata umpama di akhir bilang nggak sampai kamu nih. Kira-kira kita udah baca Quran buat orang tua kita rugi apa enggak? Nggak bakal rugi. Udah kita berusaha sesuai dengan ilmu kita. Nah sekarang dibalik. Umpamanya nanti di akhirat ternyata pahala bacaan sampai sebagaimana yang difatwakan oleh ulama Syafi'i. Kira-kira kita untung nggak? Untung. Yang kagak baca gimana? Rugi. Jadi mau sampai mau kagak, insya Allah kan? Untung kita. Hakikatnya kan Allah yang tahu kita di akhirat. Tapi sesuai dengan hadis dan keterangan ulama kita sampai udah lagi. Ya. Wayam bagi al-jazmu bihi, maka sayogianya al-jazmu bihi menetapkan dengan sampai tadi itu li'annahu du'aun, karena sesungguhnya itu doa. Ya. Sedangkan doa tidak ada yang mengatakan tidak sampai, semuanya sampai. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan berkatalah orang-orang setelah para sahabat, jadi para tabi'in. Yaquluna, mereka mendoakan, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa saya kami. Walladzina sabaquna, dan doa-dosa orang yang lalu. Jadi orang doain, doa semuanya bilang sampai doa. Dan orang baca Quran kemudian dia kirimkan pahalanya dengan doa, itu masuk doa juga. Makanya kita kalau kita tahlilan yang mimpin tahlilan bilang apa?
Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Quran. Dulu ujungnya apa? Awsilillahumma thawaba zalika minna ilaihim. Apa itu artinya? Allahumma ya Allah, awsilillahumma, sampaikan pahala thawaba zalika minna, pahala dari kami yang kami baca kepada siapa? Ilaihim, kepada mereka yang sebutkan nama-namanya. Umpamanya kita waktu baca tahlil nggak disebutin lagi bin fulan, Allah tahu nggak? Tahu. Apakah nyasar? Agak mungkin, sebab Allah tahu apa yang di hati kita. Cuma kan tuan rumah ngambek kalau itu dijaga baca. Udah 40 orang, banyak banget. Yang mimpin tahlil, aku Fatihah aja nggak baca. Katanya tuan rumah awal berkata kok kurangin gitu. Ya mau dibaca bimbingnya gimana? Dia bikin nggak sampai. Ya lama kalau udah dibaca udah dinyatin juga udah sampai. Mana orang pengen diucapin. Diucapin. Kalau kita salah nyebut bin Haji Omeli, ya kan? Misalnya bin apa nih, bin Sarudin bin Fulan, kita sebutin salah, ada protes. Wah itu Ustaz ini takut nyasar, enggak nyasar. Ingat ya. Nah sekarang itu mazhab Syafi'i, ya sudah jelas terang bahwa sampai. Sekarang mazhab Maliki, wa mazhabul Malikiyah, dan pendapat daripada ulama-ulama mazhab Maliki, annahu la khilafah, sesungguhnya tidak keadaan itulah khilafah, tidak ada perbedaan. Fi wusuli thawabi sadaqah, di dalam sampainya pahala sedekah ilal mayyit, kepada mayyit, sama seperti mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki itu di mana? Di Madinah, di Afrika, Maroko, Mesir, banyak kan mazhab Maliki. Itu sebenarnya di sana Afrika. Waktu rifat, dan diperselisihkan pendapat fi jawazil qira'ati lil mayyit, di dalam masalah bolehkah baca Quran untuk mayit. Nah ini beda dengan mazhab Maliki. Ada yang mungkin yang wajib itu bilang beda pendapat itu dari mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah beda, cuman yang paling dipilih yang mana? Al-Mukhtar, yang dipilih sampai. Fa'aslul mazhabi begini, dan aslinya pendapat mazhab Maliki karohatuha makruh. Mazhab Maliki mengatakan makruh membaca Al-Quran untuk mayyit. Nah kita Maliki apa Syafi'i? Ya. Artinya kalau ada tetangga kita umpama di mana kita berada misalnya, terus agak mau diajiin mayitnya, boleh apa enggak? Nggak diajiin kuburan nggak mau, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Inilah fungsinya kita duduk di majelis biar apa? Tahu dan hati kita makin lapang. Jangankan yang di atas kuburan, di dalam kuburan aja nih ada kita azan, nggak mau. Saya pernah nyaksikan tuh azan, enggak, saya nggak mau azan karena saya pendapat nggak sunnah kayak gitu. Ya udah naik aja ke atas, makan debat aja. Akhirnya dikuburin pada debat di situ. Nggak usah, yang mau azan silakan, yang nggak mau azan nggak apa-apa. Kata dia apa? Azan kan buat sholat. Masa di kuburan azan begitu? Nah kalau kita azan nggak? Hah? Kalau di kuburan? Azan. Kenapa sebabnya? Hah? Ya, kenapa sebabnya diajarin cuma dia? Ya jangan. Iya. Nah, dalam mazhab kita itu adalah dalam kias dalilnya, ya kan? Kias. Sebab kita kan ulama itu menyebut dalilnya berapa? 4. Quran, Sunnah, Ijma', kias. Kata Syekh Nawawi, Imam Nawawi dalam Al-Kitab, sebagaimana manusia keluar itu diazankan dari perut ibunya itu keluar. Dengan riwayat Rasulullah mengazan ke kuping kanan Hasan dan kuping Zaid. Itu hadis Hasan. Nah, entar ketika dia keluar dari dunia, maka juga diapain? Diazankan juga. Jadi kias namanya. Sebagaimana dia keluar dari perut ibunya diazankan ke dunia masuk, maka ketika dia meninggalkan dunia maka sunnah
Dan tidak ada yang mengatakan wajib, nggak ada, sunnah hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia mengatakan saya nggak mau azan di dalam kubur karena azan khusus buat sholat. Sedangkan hadis banyak sekali, keadaan-keadaan tertentu disunahkan azan. Apa itu? Angin lagi gede, disunahkan apa? Azan, ada dalilnya. Apalagi itu? Kebakaran, suruh azan. Ya, tapi azan juga nyiram juga. Siram juga air maksudnya, azan juga, siram juga. Jangan azan dong, tentu nggak boleh siram sebenarnya. Jadi usahanya juga. Apalagi itu? Azan. Lindu. Apa? Lindu. Lompat. Lindu apa? Lini namanya. Lini. Kemarin itu? Lini namanya. Ada bilang lindu, ada bilang lini. Yang penting agak enak aja. Makanya juga kalau orang begitu aja sampai kita kelawak kabut. Itu lini atau lindu begitu aja kita kalang kabut. Ya Allah. Jadi manusia emang takut kita kecil. Baru begitu doang aja digeser batuk doang dikit dia bunyi udah begitu kabut. Makanya itu kita seorang muslim, nasihat saya buat kalau lagi keadaan seperti itu tuh kita ingat tentang apa tuh? Akhirat, kiamat. Ingat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan lagi. Kadang-kadang kalau dia begitu semuanya nyebut Allah tuh, Allah Akbar tuh. Tapi kira dipanggil di azan ke masjid itu jangan datang. Kira lagi musibah begitu tuh. Memang benar sifat manusia tuh, ya. Idza massahu syarru jazua. Manusia kalau ketimpa musibah langsung dia keluh kesah. Langsung sebut Allah. Allah Akbar. Tapi dipanggil azan mah jangan sesuai. Nah, jadi kalau nggak ada yang azan, dia silakan apa-apa. Kayak kita lah misalnya kan bikin bulat-bulatan tuh apa namanya itu? Lalu apa namanya itu yang buat kayak gini kayak bom atau bantalan ya kan? Ya, itu kan nggak apa namanya? Boleh nggak dibikin kotak gitu ya? Ini kotak gitu. Ini bukan bulat bukan kayak kotak, boleh nggak? Boleh nggak boleh? Kemudian apa namanya itu anting ini hari-hari kan tutup pakai papan, boleh nggak pakai besi? Boleh. Ini mahal itu. Supaya nggak nyakitin mayat itu kalau disiram pakai debu. Ya. Nah itu di ulama kita ngajarin kalau begitu tuh asli yang nurunin itu tuh baca al-zalzalah, zulzilatil ardu zilzalaha wa baca. Dan juga ketika diturunin mayat ke kepalanya dulu apa kehidupan mayat dituruninnya palak dua, ya kan ngosol gitu. Kemudian baca bismillah wa ala millati Rasulullah. Kenapa diturun dari pala dia? Kenapa turun dari pala? Ya karena dia nggak bisa turun sendiri. Sebab mayat nggak bisa turun sendiri, makanya diturunin. Diturunin. Ya Allah. Baca zalzalah. Kemudian udah lagi injak, kita sunnah tuh lagi kelompok dulu ambil tanah. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah engkau ciptakan, kepada tanah engkau kembali, dan kamu akan dikeluarkan lagi dari tanah. Sunnah begitu ucapkan. Ada yang agak mau, yang nggak jadi masalah. Nah ini alhamdulillah kita duduk di majelis, ada hal-hal yang disampaikan begitu, insya Allah membuat kita akan lapang dada. Wa zahabal mutaakhiruna, dan berpendapat ulama-ulama mutaakhirun. Jadi ulama-ulama yang apa? Di dalam periode, bukan periode Imam Malik masih hidup. Jadi ulama mazhab Maliki yang kehidupannya setelahnya. Jadi Imam Malik dan orang-orang yang masih hidup di zaman beliau, mazhab ulamanya mengatakan karoha makruh. Tapi ulama mutaakhirinnya, ulama-ulama yang hidup setelah Imam Malik, mazhab Maliki mengatakan apa? Ila jawaziha, mengatakan boleh. Jadi dalam mazhab Maliki beda sekali.
Wa huwa alladzi jara 'alaihi al-'amalu, dan inilah pendapat itu, wa huwa itu bolehnya, alladzi jara 'alaihi al-'amal, yang berlaku atasnya amal perbuatan mazhab Maliki. Berarti kalau kita simpulkan, orang-orang yang mazhabnya Maliki masih baca untuk mayit, sedekah dan baca Quran buat mayit, karena ikutin ulama-ulama al-mutaakhirin. Fayasilu, maka sampai apa sawabuha, pahalanya, ilal mayit, kepada mayit. Wa naqala, dan menukil siapa Ibnu Farahun. Ya, Ibnu Farahun itu kayak misalnya Imam An-Nawawi dalam mazhab kita, ya. Jadi ulama-ulama mazhab Maliki yang kredibel bahasa kita. An-nahur rajihu, pendapat yang itu yang lebih dipilih. Apa yang dipilih? Bahwa mazhab Maliki pun mengatakan sampai pahala bacaan dan pahala sodako. Dua mazhab, Syafi'iyah dan Malikiyah. Sampai sini paham nih kira? Sampai sini paham nih? Kalau yang nggak kira-kira remeng-remeng, tanyain, ya. Tanyakan, takutnya ini salah paham. Saya simpulkan sekali. Pahala sodako sampai nggak? Sampai. Bacaan? Sampai. Sekarang mazhab Syafi'i sodako sampai? Bacaan? Sampai. Mazhab Maliki sodako sampai? Bacaan? Makruh menurut Imam Malik dan ulama yang hidupnya. Dan ulama setelahnya sampai. Udah begitu. Intinya berarti sampai. Buktinya mana? Ya mati dulu. Agak bisa kita buktikan gimana? Nah kalau mau ketahuan sampai makanya ya mati dulu, ntar saya bacain sampai makanya. Terbaik lagi ya. Iya, terbalik lagi. Ya kan buktinya Fatihahnya nggak balik lagi. Udah kirimin Fatihah nggak balik lagi, berarti sampai. Kayak bosen gitu, sampai nggak balik lagi ya. Orangnya balik ngasih tahu sampai. Ya Allah. Nah jadi sengaja nih pengarang kitab Syekh Maksum ingin kita nih orang Indonesia khususnya jangan terlalu berpecah belah gara-gara sampai kagak sampai. Yang baca silakan, untung. Yang kita kesel bukan kesel ya. Yang kita begini, orang yang agak mau baca, yang kata mereka nggak sampai, mengatakan kita yang baca bid'ah, kan gitu repot. Lah kita nih yang baca tahlilan begini nggak bilang mereka bid'ah, ya enggak, janganlah, kita juga jangan berantem gitu. Ya kalau misalnya cuma pemahaman di hati cuma disiarkan, ya nggak bodoh lah begini. Bahkan ada tuh siapa bisa saya sebutkan namanya, menghina orang Aceh waktu itu. Dianggapnya kuburan-kuburan yang ada ulama-ulama Aceh dianggap tempat buang najis. Jadi datang ke kuburan itu lebih baik datang ke WC. Marah tuh orang Aceh. Itu kan namanya bukan mau menyampaikan agama, tapi memecah belah. Jangan, hal yang begitu sensitif. Kenapa tidak sampaikan orang yang agak sembahyang larang, orang yang minum khamar bilang masa hal begitu dibilang nggak usah. Sekarang Mongol dia, kita nih media Mongol sih, Habib palsu itu kelibo itu repot jadi. Ya Allah, Pak, itu ternyata Syiah juga, dia itu Syiah. Karena negara miara yang begitu jadi ramai. Kita orang di kampung jadi bingung. Iya. Apa ini menutupi, kan kalau salah nih berita yang terbaru itu yang apa yang korupsi Asabri sama korupsi itu bebas tuh dari kena vonis. Baru tadi perusahaan itu. Asabri Menjiwasraya yang 129 triliun nihil, keputusannya kotak palu nihil, nggak dihukum. Langsung Jaksa Agung Komisi Pers mengatakan kami akan banding. Coba bahasa. Mungkin sebelumnya diramein dulu begitu nggak kedengeran tuh, Pak. Hilang tuh 29 triliun Jiwasraya sama Asabri ngalahin si Dewi Tamsil apa? Tamsil. Stensil apa? Stensil.
Tafsir. Kalahin itu. Allahu Akbar. Siap-siap aja kan kita pindah ke Kalimantan. Mau nggak pindah ke Kalimantan? Sampai NPTS harus ke sono udah. Wajib ke sono. Ya, cepet banget di kota Palungnya. Sekarang-sekarang nih Pak Haji ini datang ngaji ke Ono ya. Takutnya ntar Februari akhir di PKM lagi. Pokoknya lagi ngaji di masih ada waktu ngaji terus ngaji. Takutnya buru siapa ya? Kalau sih lu takut diri lagi ya. Puasa lebaran itu. Ngaji pas sebut puasa lebaran itu. Saya salut juga tuh orang kampung kota tuh dibilang kami nggak mau pokoknya kami tutup gerbang sembahyang aja tetap terawih kamu. Tahu ya. Kami sekarang Kan ya, alhamdulillah. Majelis ya buka aja udah begitu. Bayang apa jamaah jalan aja. Jadi makan bukannya kopinya kan cucunya ini mah. Daripada Omikron lebih bahaya sinetron sama Omikron. Jadi bayang mana sinetron? Bayang sinetron. Omikron makan cucunya paling katanya pilek-pilek doang. Kemudian pegel-pegel kan gitu doang. Takut-takutin kita. Ya bayang sinetron. Ya memang di rumah kita ya ada terus. Biar takut pemahamannya puyeng gitu kan saya ngomong gini biar nggak puyeng pelan-pelan aja. Terus ini. Terus. Ya. Mati dulu boleh mati. Iya belum udah sekian pagi. Dah holding. Orang itu katanya. Kalau rokok mau rokok, udah tamu gitu rokok dulu baru baca lagi nya. Wa fil majmu'i lil Imam An-Nawawi. Di dalam kitab mazhab Syafi'i namanya majmu', jadi termasuk kitab rujukan utama ya. Jadi dalam mazhab kita ini kata guru saya. Kalau kita mau belajar masalah, yang pertama yang kita lihat kitab namanya Al-Muhadzab. Al-Muhadzab Imam Syirazi yang disyarahkan oleh Imam Nawawi namanya Al-Majmu'. Kemudian At-Tuhfah. Ya. Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah itu 3 rujukan utama dalam mazhab. Maksudnya kalau yang rimet-rimet, kalau yang biasa-biasa kita yang kecil kan kasih batu saja, kasih takrib itu yang dasar. Kalau mau itu baca Majmu' sama Syirazi. Itu kalau bersih itu. Kenapa? Karena 2 kitab itu bukan hanya dengan logika tapi dengan dalil akli, itu qala Rasulullah maqala Allah ama atar. Jadi bukannya sekedar nyampai ke pendapat tapi tanpa landasan. Lil Imam Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Sebelum beliau meninggal duluan sebelum selesai. Jadi diteruskan sama Imam Asyuti yang selesai. Itu ulama itu bisa Pak. Ada tafsir yang biasa kita baca, yang di pesantren-pesantren pasti ada namanya tafsir Jalalain. Kenapa dikatakan Jalalain itu? Karena yang ngarang dua orang, murid sama guru. Namanya siapa? Imam Jalaluddin Al-Mahalli, itu gurunya. Kita muridnya namanya Jalaluddin As-Suyuti. Sama-sama orang Mesir. Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengarang tafsir itu dari mulai Kahfi, dari tengah-tengah diambilnya sampai An-Nas. Pengen lanjutin ke Fatihah, wafat duluan. Diterusin sama muridnya Imam Suyuti. Alhamdulillah beliau selesaikan sampai surat Al-Isra. Jadi ya, hanya 1-2 dari Al-Jalalain. Dan itu kata guru kita Syekh Syarif, itu jumlah ayatnya sama tafsirnya sama. Kata ulama gitu. Jadi kita pakai megang-megang, kalau memegang itu harus pakai wudu. Kata Jalalain, ya. Kata Jalalain, kalau polos begitu harus pakai wudu, karena dia tafsirannya sama ayatnya sama. Maka biar nggak pakai wudu gimana? Tulis nama kita di depannya deh. Bisa Bani Najjar, Ustaz Bani Najjar itu jadinya Qurannya sama bahasa lainnya lebih banyak bahasa lain, jadi boleh pegang. Tadi kita gitu.
Su'ila al-Qadi Abu Thayyib, ditanya seorang ulama dalam mazhab Syafi'i namanya Al-Qadi Abu Thayyib, an khatmil Qur'ani fil maqabir, tentang hukumnya menghatamkan Quran di kuburan. Ya, Serbani kan memang beliau tugasnya ya. Kalau ada beliau di sono, waduh repot kan sekali. Ada yang apa namanya ajak-ajakin. Ya. Nah, pas banget ini. Bagaimana hukumnya membaca khatam Quran di kubur? Pakai balai biasanya. Ya. Di rumah semua. Hah? Kan di rumah? Oh, iya di rumah. Kenapa di rumah? Gampang. Apalagi kalau mau hujan ya, takutnya apa? Ahlan wa sahlan Kiai Wahid. Maaf, ban cepot. Jebol, kamu ditambal udah? Iya. Mendorong. Boleh coba. Pantesan ya Allah. Beli ban baru. Oh, memang diganti lebih baik. Amin. Bila mati. Asal Allah ini usahanya belajar ya mengaji. Ditanya Al-Qadi Abu Thayyib tentang hukumnya menghataman Quran di kuburan. Apalagi di kuburan apalagi di rumah kan gitu. Maka beliau menjawab at-thawabu lil qari. Maka bacaan Quran itu bagi orang yang baca. Biasanya dapat satu juz bacanya biasanya begitu ya? Apa sejaman? Sejam ya? Tergantung orangnya. Masya Allah. 2 jam. Ya. Kalau orangnya 7 kebagian sejam. Kalau orang sejam setengah. Berapa hari? 7 hari. Hari. Main berapa juta itu? Dia dikit. Asal jangan di apa? Jangan tarifin ya. Main lah. Belum dibayar bukannya baca Qurannya, baca Quran udah dibayar sama Allah dengan kerabat. Waktunya. Iya. Kiai orang-orang ceramah apa itu waktunya yang dibayar tuh. Sebab apa? Yang tadinya buat keluarganya, buat apa malam-malam kita tuh bangun, baca ke kuburan. Itu waktunya dibayar bukannya masalah baca Qurannya. Walaupun orang baca Fatihah, ruqyah ngobatin dikasih pahala, boleh dikasih imbalan. Hadisnya mana? Hadis tentang ruqyatul Fatihah. Jadi Ibnu Tamim Ad-Dari beserta teman-temannya pernah bersafar. Ini hadisnya sahih. Ketika masuk satu kampung minta makan, hakul diafah. Tamunya pada pelit banget itu kampung, pelit banget. Tadi kasih makan, tadi kasih ini. Akhirnya sabar dah di luar kampung. Tiba-tiba kongkol kampung dikubur dari belakang. Tuan, kepala suku kami kena apa namanya? Disengat sama ular atau apa gitu, sakit aja. Tolong diobatin. Apa kata orang itu? Kami mau asal dikasih hadiah. Akhirnya datang dibacain Fatihah tuh sama sahabat, baik. Kasih kambing satu. Setelah dikasih kambing, mereka mau masak, mau makan, sahabat itu jangan dulu dimakan. Saya tanya dulu sama Rasulullah, begitu boleh enggak? Ketika ditanya sama Rasulullah, kata Rasulullah, apakah masih ada sisanya? Saya pengen. Nah, berarti itu boleh tuh. Ya. Jadi ruqyah dengan Fatihah, doa dikasih imbalan itu boleh. Asal jangan mentargetkan. Pak Ustaz, anak saya mau ngaji Iqra. Langsung sodorin ini anaknya. Kalau udah sampai segini nggak boleh ngaji di sini. Harus bayar 100.000. Kalau nggak bayar, nggak usah ngaji di sini. Itu namanya target itu. Ya. Tapi memang kalau nggak ditujuin begitu, ada kadang-kadang maaf, ada sebagian ibu, ada bapak asal-asalan sama ngaji ya. Kalau 3 bulan udah bayar-bayaran ngaji. Setahun ya. Udah ke rumah diminta nih, kata pesan dari Ustaz, katanya mau bayar ngaji. Apaan sih Ustaz, masa ngaji bayar, katanya begitu. Ya Allah, Ustaz itu kalau tukang sayur lewat, bayar, itu sama. Bininya beli kangkung, bayar. Emang bininya bilang, suami saya Ustaz, Mas, sama aja bayar, sama. Mahal lebih mahal lagi. Tapi artinya kita harus ngerti nanti. Yang di pesantren kita 7 bulan belum bayaran ada.
Hampir dia tahu nih Darus Sa'adah gimana. Bisa sedikit, amat. 7 bulan belum bayar-bayar. Tapi kira bawa makanan buat anaknya segerin doang. Ini kan gak betul. Ada yang gitu ya Allah. Tapi kata Kiai daripada orang kemana-mana udah kita biarin. Kita cari kurangannya lagi. Kayak bilang dulu dia les berenang atau langsung setahun dibayar nih. Masih berenang ajarin saya udah sampai yang lembut begini bisa aku kayak les piano apa. Jangan haji ya Allah. Lagi yang gila rapian orang begitu les matematik apa beda rapi. Kalau ngaji masalah-masalah kadang-kadang. Lagi pada ngaya pada maju panggil nah udah maghrib sini. Ngaji, oh iya lupa mau mandi itu mau sama mandi lagi berangkat. Pada keringetan orang mau ngaji mau kosan. Salaman sama gurunya singgusan ya bukan kesini yang soal tempat saya sini mah main sini mah atas ini mah ngajinya udah saya langsung pakai ini dan minggu dibawain sentengin pokoknya singgung apa ya singgung katanya ternyata dari mana-mana ya tidak sama kita punya lagi diperhatikanlah masalah kan agama anak kita ujungnya kemana bang jemaah sekalian ini nih bacaan kita kalau sampai baca juga anak kita. Nah kita mau hidup mulu di dunia, mau mati kita termati. Siapa yang bacain? Ya, bocah kita. Dia bisa baca Fatihah, baca Quran, girang mati kita. Wa yakunul mayyitu kal hadirin. Maka adalah si mayit yang dibacain tadi itu kal hadirin seperti orang yang hadir. Walaupun di depan kuburan kayak orang hadir. Apa itu? Turjalahu ar-rahmatu wal barakah. Diharapkan bagi mayit tadi ar-rahmah wal barakah. Sama seperti orang hidup dibacain Quran. Makanya kita kalau kuburan bapak kita jangan bawa ayat rumah kembang, bawa Yasin, baca. Ini begini Pak nih, kita kritik diri kita nih. Kalau kita ke wali, itu kadang-kadang Yasinnya 3 kali. Kemudian tahlilnya la ilaha illallah 100. Di depan bapak kita buru-buru tahlil, buru Yasin. Jadi kan? Tuh, benar. Beneran ini lah kita. Gila ke wali nih, ke Habib, bukan salah. Habib itu kemana kok Pak? Tuh khususnya minta ampun kita. Sampai baca Yasin sampai 1000 kali. Kira ke bapak kita cuma bilang assalamualaikum baca Fatihah terus pulang buru-buru. Itu juga pas sambil ngeliat HP. Ada juga paling motoin doang, motoin nisan terus ngomongin lagi kuburan bapak gitu doang. Banyak makan gitu. Mungkin sama juga gini. Ada yang begitu. Ada. Difotoin doang. Dan ngadu ke keluarga. Nih dari bapak. Kata abang-abangnya, wah mantep nih. Moto doang. Nah, gitu. Baca dah. Syukur-syukur jemaah sekalian kalau kita tahu waktu itu hidup bapak kita dengarnya baca apa. Yang saya bukan harus begini dulu orang tua saya itu setiap asal pasti baca Quran dalam ilfirot baca pasti baca ilfirot kemudian baca Quran. Nah, jadi kita kalau kuburan kalau rame-rame nggak tiap waktu ziarah sih kalau pagi apa namanya lebih itu kumpul baca. Sebab yang saya katakan jangankan orang tua orang lain aja tahu bahwa kita ziarah ke dia apalagi orang tua kita. Hanya berkah sekali tuh kalau anak masih mau ziarahin babanya. Berkah dong. Sampai-sampai Nabi kita ditanya Rasulullah, saya ini orang berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua saya mati ya Rasulullah, ibu saya bagaimana caranya berbakti? Kalau putus, enggak putus. Tetap masih ada harus bakti kepada orang tua. Apa itu? As-salatu alaihima wa istighfaru lahumma. Wa du'a lahumma. Istighfar buat orang tua kita, doain dia, datang kuburnya. Terus apa? Hubungan dalam
Ketika orang tua ketemu situ datang ke siapa? Si bulan di rumah datangnya orang tua kita, datangnya ketika dia meninggal. Sampingnya menyambung silaturahim apa yang disambungkan orang tua itu namanya silaturahim, masuk birrul walidain. Masuk birrul walidain. Pokoknya orang mau sukses kayak apapun nih, pokoknya tapi yang orang tuanya durhaka gitu caranya. Boro-boro ketika dia sampai mati nggak benar ini takut itu akhirnya. Nabi mengatakan ma min zamin, tidak ada satu dosa ajdaru yang lebih pantas ditakjilkan iqamnya di dunia daripada dua dosa. Jangankan di akhirat, di dunianya udah diduluin iqamnya. Apa itu? Qati'ur rahimin wa uququl walidain. Memutuskan silaturahim dan durhaka kepada orang tua. Itu asik dikontan di dunia. Tidak ada dosa yang lebih pantas dikontannya kecuali itu tuh. Qati'ur rahim wa uququl walidain. Nah, kita insyaallah mudah-mudahan termasuk orang yang birrul walidain. Dengan kemampuan kita, saudara kita. Ya mudah-mudahan nih keluarga Cibetung udah ketahuan nih, ya. Ketahuan lah insyaallah. Kemarin pelan itu waktu ulang tahun emak, wah saya juga selamat. Bagaimana itu ulang tahun emak itu? Ini anak pertama suapin, anak kedua nganggapnya kelewatan. Anak mama ketujuh, bukan cuma ke-6 balik ke sini. Saya lihat itu, saya senang rasanya Allah, enak banget itu, akur banget kelihatannya. Karena emak kita sambil doa itu begitu, kayaknya. Doain emak kita, nggak usah ngomong, kita mah ngomong orang tua kan nggak usah ngomong. Dia ngomong, ma doain saya, tahu nggak usah ngomong, didoain dulu, beneran. Saya mungkin boleh cerita nih ya, masalah. Saya punya masalah besar. Ini membuktikan di depan mata kita, ya sesuai dengan apa yang Quran katakan hadisnya, tapi bukti amat saya pribadi, kontan. Yang bukan merupakan ada pelajaran buat kita semua. Tahun 2019 ketika umroh. Jadi jamaah saya itu yang paling 20-30 paling banyak ya. Saya antarkan tuh satu-satu jamaah ke bikin paspor di daerah Jakarta Timur, Pinang, jadi gitu tuh saya. Udah selesai di mobil ditelepon sama migrasi. Pak, ini jamaah namanya si Fulan, ini punya paspor 3. Kenapa bikin paspor lagi? Astaga, saya diomelin di depan itu di mobil. Kenapa ngomong? Ini kok saya dia bekas TKW ternyata. TKW kapal pesiar di Malaysia. Sedangkan pemberangkatan tinggal seminggu lagi. Dia itu berangkat berempat, dia, istrinya, ipar itu. Kalau itu dia gagal, maka saya harus ngulangin 300 juta. Kalau saya kan perempuan kalau gitu, perempuan ya. Sampai incinya mau Pak Ustaz ini kalau dia nggak berangkat kita tarik semuanya. Coba bayangkan, sudah seminggu lagi. Duit dari mana saya tahu? Akhirnya ya kita udah berusaha begini. Terakhirnya tinggal 4 hari lagi. Saya datang ke rumah orang tua saya. Pertama kami lihat nangis, langsung nangis. Sekarang tuh ya, kata emak saya begini, emang apa? Mau pisah? Mau gitu mamanya. Nah emang apa mau keluarga? Ya Allah mah bukan begitu, bukan. Ya, begitu. Dan itu sih nangisnya tuh benar, karena gue iya. Emang apa? Yang orang tua ya pengalaman lebih banyak. Saya menduduk aja nangis aja. Sampai adik-adik saya pada bingung. Kenapa ya? Masalah umroh mah ini, gue kira ini keluarga. Ceritain tuh mama saya begini. Kata mas saya begini, segala sesuatu yang terjadi dengan kita takdir Allah. Jadi pertama saya tenang kan, ntar mama doain. Masya Allah itu dengan kontan pak. Besoknya ditelepon imigrasi jadi pas sore. Yang 2 itu udah digunting-guntingin nanti. Sampai sujud syukur. Kata orang tua, ya, doa yang paling banyak yang orang tua kita, orang tua. Masih benar kata Romai Ramai. Amat. Maka beruntunglah bagi jamaah sekalian yang masih ada orang tuanya, jangan bosan-bosan minta doa. Minimal cium tangan orang tua di Jumatan datang ke sini cium tangan orang tua. Nggak usah bawa papa. Itu aja orang tua udah apa tuh?
udah girangnya minta ampun. Melihat muka kita aja tuh orang udah seneng. Udah seneng. Siapapun dia. Ya mama, misalnya orang tua kita, mama juga kurang ahli ibadah. Nggak kayak orang-orang. Tetap itu dia doanya tak apa, manjur. Nabi mengatakan arba'u du'ain mustajab la turaddu. Ada 4 doa yang mustajab yang nggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doaul musafir, doanya orang lagi perjalanan. Doaul shaim inda iftarihi, doanya orang puasa ketika dia berbuka. Wa doaul mazlum, doanya orang yang dianiaya, wa in kana kafiran, sekalipun dia orang kafir. Dan yang keempat ini doaul walid liwaladihi. Jadi dikatakan au doaul walid ala walidihi. Doa kebaikan ayah orang tua kepada para anak atau doa kejelekan, sumpahin, jangan sampai kemanjur. Maka jangan bosan-bosan kita doain orang tua kita minimal kita bacakan Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita lihat dulu tadi sekali. Wa yustahabbu, dan disunahkan apa qiraatul Quran, membaca Al-Quran fil maqabiri, pada kubur-kubur. Nah ini dia doanya sanad manajam. Dan disunahkan baca-baca Quran di kuburan lihadzal ma'na, karena ini makna artinya rahmat dan barakah. Wa aidan, dan juga fadu'a'u, maka bermula doa akibal qiraah, setelah membaca itu aqrabu, lebih dekat ilal ijabati, kepada ijabah. Wa du'a'u, dan bermula doa itu yanfa'u, bermanfaat al maita, akan mayit. Nah, jadi sangat jelas apa dikatakan dalam kitab Al-Majmu'. Wa qad naqala an-Nawawi fi al-Adab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan di sini. Itu tadi apa? Kebiasaan orang kita ya, kalau di dalam kubur itu seperti tadi kan dengan apa? Apalin tanah. Iya. Terus ada juga yang sempat orang diceritain tuh kalau apa sih talinya nggak dibuka gitu, jangan sampai kelupaan. Akhirnya pernah ada kuburan digali lagi. Nah itu gimana Ustaz? Padahal nggak ada perintahnya. Nggak ada. Yang ada ini muka ya, tali yang dibuka. Tali dibuka maksudnya biar pipinya kena apa? Kena tanah, ada kiblat. Kalau yang kakinya nggak ada masalah. Maksudnya apa? Kagak boleh gali nafsul kubur itu tanpa ilat yang jelas. Nggak boleh menggali kubur tanpa alasan yang jelas. Apa diantaranya? Diantaranya adalah umpama dia belum disolatin, belum menghadap kiblat, atau misalnya giginya emas. Mayit giginya apa? Emas beneran. Kemudian ahli warisnya nuntut, digali itu aja, digali. Sebab termasuk apa? Banjir, ya. Nuntut, cuma dibuka giginya. Tapi kalau cuma apa tali, nggak jadi masalah, nggak ada syarat, nggak ada apa aja, nggak ada hukum, nggak ada. Yang kalau mau di depan bukan ini, buka biar apa? Dibuka ini. Kalau mau dibuka ininya kan susah dibukanya. Kalau ini nggak jadi masalah. Cuman nih adat, kalau ditentang terlalu tinggi jadi fitnah juga. Ikutin aja. Jangan kita terlalu saya kan ngajinya seringan ribut jadinya. Udah nggak usah jadi ribut jadinya, nggak usah. Aturan orang gali kubur menjadi nasihat itu berantem. Ya. Itu yang turun begini aja tuh, yang kepala duluan sama kaki duluan aja rame. Kecuali memang kalau dia hajatnya normal, mayitnya besar. Nggak mungkin ditukikin kaki ini, nggak mungkin pakai tali, pakai apa? Bambu, ini apa? Kerek. Bahkan peti kalau itu nggak haram makruh. Kalau udah hajat boleh. Yang kemarin COVID, mau digali banyak airnya, jadi pakai peti. Dia kenapa peti lo kayak Yahudi? Kan nggak ada hajat boleh. Ya gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah kita masih hal-hal yang begitu jangan kan. Yang penting mayitnya dikuburkan, kemudian tujuannya apa? Mau dikubur menghormati mayit, yang kedua supaya nggak digali sama binatang buas. Emang idealnya satu berdiri kita tambah dengan satu di dalamnya itu. Kalau misalnya mayit ditumpuk belum gimana? Kayaknya fotokopi soalnya. Fotokopi udah kayak tumpuk dulu udah. Si Basman juga sama, digali banget udah ada. Iya ada tuh bapaknya mamanya, itu masalah, nggak hajat.
Kan ketersediaan lahan sekarang udah sedikit susah ya. Nah kalau apa kuburan berdiri nggak apa gitu? Belum ada ya, Belum ada. sebab tidak menghadap kiblat, katanya dia gitu. tidak bisa. Belum ada kejadian seperti itu. Yang ada tuh paling ntar apakah boleh lahad, apa boleh syak. Lahad itu yang sebutan tuh, kalau yang miring gitu, namanya ari-ari, dinding ari-ari. Jadi ada yang lahad, ada yang syak. Syak itu di tengah-tengah. Jadi kubur bukan di kemiringnya, tapi adanya di sini tengah-tengah. Lempeng dicoekin di sini di tengah gitu. Jadi itu bukan kebiasaan umat Islam atau Nabi, itu bukan orang kita kerjaan, orang alim kita. Nah sekarang kalau kuburin di berdiri begini gimana? Kalau disolatin boleh, solatin boleh ya? Berdiri, boleh nggak apa? Tapi dikuburkan itu saya mau tahu jawabannya. Bahkan mayit mah nih nggak harus di depan, di belakang aja masih boleh solatin. Imamnya di sini, mayitnya di mana? Di belakang, boleh nggak? Gaib aja mau. Apa? Ikson gaib aja. Nah iya, bayang gaib gimana? Kita mayitnya di Bogor, kita bayang gaib, harusnya mana? Ada sono, mayitnya di mana? Belakang kita kan gitu. Nah ini yang dimasalahkan dulu Mu'allim Syafi'i Hazami mengarang kitab masalah jenazah. Lalu diprotes sama beberapa habib di Jakarta, dikatakan Syafi'i Hazami itu mengada-ngada di dalam praktek sholat. Masalah berdiri imam di antara laki kepalanya, perempuan di mana? Di tengah-tengah. Akhirnya risalah beliau itu dikirim ke Kiai Muhajirin. Dibaca sama Kiai Muhajirin, kemudian dikatakan yang benar itu Mu'allim Syafi'i Hazami. Para habaib mungkin keliru. Mayit itu kata beliau, kalau ada mayit di depan saya berdiri masih saya salatin. Jangankan ditidurin, berdiri aja masih boleh disolatin. Jadi nggak usah diapain, nggak usah disalahin. Kata beliau gitu. Tapi sampai sekarang belum pernah menemukan kita mayit sholatnya di berdiri, nggak ada. Itu bisa keadaan mungkin gimana bisanya? Mungkin jak mayitnya banyak, mau soal itu nggak bisa dibikin, akhirnya apa ya? Kalau diri ini mungkin aja. Ya. Ini apa? Berhubungan dengan lahan gitu ya. Kan sekarang yang namanya kuburan udah bisnis lah ya, bisnis gitu ya. Kalau kita buat tingkat gitu gimana? Mungkin tanah. Oh enggak, misalkan apa? Kita buat tingkat lantai gitu kan, tapi ada isi tanah gitu. Boleh nggak gitu? Itu kayak di Brazil kayak itu. Maksudnya ada Brazil? Di Brazil di COVID itu pakai ini ya, pakai apa namanya? Kayak lemari buat tuh yang bisa tarik begitu dia. Tapi dia Kristen bukan Muslim dia. Tetap kita walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah muliakan bani Adam. Jadi sekarang yang pikiran-pikiran sedangkan kemungkinan itu belum ada, jangan. Sama kayak pikiran Kiai Masdar mengatakan boleh tuh tawaf dikasih putaran. Jadi muter sendiri. Jadi berjamaah nggak capek, bikin alat di bawahnya, jadi terjamaah naik dulu langsung muter sendiri, nggak usah ngelangkah. Iya. Yang kedua, kata beliau dia mengatakan gini, haji itu kalau bisa kayak umroh, setiap bulan boleh. Jadi dia waktu itu lagi di Mina, karena berdesakan orang, akhirnya begitu, jadi haji kayak umroh aja, boleh Januari, Februari, Maret, April. Nah itu pendapat yang nyeleneh, nggak bisa begitu. Jadi solusi nggak harus begitu, ada yang lain. Kayak misalnya mayit nih banyak, insya Allah ada solusi. Nggak harus dikumpulin kayak mobil gitu, parkiran. Nanti tujuannya mobil mayit apa? Menghormati mayit, kemudian apa? Supaya tidak kena binatang buas, tidak bau itu aja. Tanah, jangan dipertindak kayak apa? Orang Kristen, kita minha khalaqnakum minha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra. Ke tanah kita dari tanah, balik ke tanah lagi. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari ibu ya. Ya. Yang pertama, Ustaz, sholat fardu pada saat azan masih terkumandang boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, cuman bagusnya memang ketika azan itu pertama kali kita kerjakan itu menjawab azan. Bukan berarti nggak boleh sholat, boleh, yang penting udah waktu. Kalau udah Allahu Akbar udah masuk waktu. Ya, udah masuk waktu. Ini ada yang menurut saya agak curang sedikit. Curangnya gimana? Giran waktu puasa.
Giliran waktu azan, ketika azan baru Allah langsung buka. Tapi giliran waktu subuh, ketika dia lagi makan, Allahu Akbar lanjut terus. Belum hayya 'alas shalah katanya begitu. Masih makan terus. Batal nggak tuh? Batal nggak? Batal gimana? Jangan waktunya itu ketika lapor kumandang azan. Dia mengatakan, ntar kalau udah hayya 'alas shalah baru stop makan. Iya kan begitu jadinya. Giliran bukanya dia baru mangap, muadzin mangap udah buka, giliran waktu sahur, iya baru hayya 'alas shalah baru dia tutup dulu. Jangan gitu. Nah, maka boleh aja, ya. Tapi ntar nggak dapat pahala menjawab kan, menjawab azan. Ibu kan kalau sembahyangnya di rumah biasanya kalau pengen buru-buru ada kerjaannya. Kalau dia berbuat baik atau sedekah selalu berharap dapat balasan, imbalan dari Allah. Boleh nggak? Ya boleh nggak boleh. Boleh nggak? Kita sedekah tujuannya untuk harta kita bertambah barokah. Boleh nggak? Boleh. Ikhlas itu para jamaah sekalian ada 3 tingkatan. Coba dilihat di dalam Nasaihul Dunia. Al-Habib Ali Al-Haddad mengalami kitab itu mengatakan ikhlas itu 3 tingkatan. Tingkat yang paling pertama adalah lillahi ta'ala mahdhah. Bersedekah udah nggak ada embel-embel dunia, nggak ada apa-apa. Hanya Allah saja. Itu nomor top, nomor pertama. Yang kedua, dia bersedekah beramal baik tujuannya untuk dapat surga dan tidak masuk neraka. Itu masih ikhlas seperti itu. Dan yang ketiga, dia sisipkan kehidupan dunia. Jadikan, tapi niatnya dia wasilah namanya. Bersedekah, ya Allah jadikanlah ini wasilah sebagai apa? Harta saya berkembang. Sebab di Al-Quran banyak sekali tuh Allah janjikan bagi orang yang bersedekah dengan apa? Hartanya berkembang. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Orang-orang yang sedekah seperti 1 biji ambatat sab'a sanabin yang tumbuh 7 tangkai, 7 tangkai ada 100. Allah berfirman, wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kau berikan ada diganti sama Allah, itu kan udah janji. Udah aja Allah katakan jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang kau perbuat. Nah, jadi boleh kita bersedekah. Pertama tentu lillahi ta'ala, kemudian ada niat maksudnya apa? Wasilah sedekah supaya kita berkah dalam rezeki, dalam anak, boleh Allah. Ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Sebelum saya tutup, saya alhamdulillah ingetin tadi sore itu sama Ustaz Ibrahim seperti doa yang kemarin saya janjikan itu. Saya dapat kopi ya, tolong dibagikan ini. Doanya Hasan Al-Basri kemarin ya. Kita ada punya masalah lagi takut sama orang apa itu, kalau dibaca. Ya. Kalau kurang jelas ditanya kalau dibaca. Kurang ya, 30 doang. Kurang ya? Berapa yang itu? Banyak kayaknya. Oh banyak. Iya 30 masalah. Udah semua. Ini. Udah. Berarti banyak ya. Ya sekali lagi itu doanya ya. Jadi doanya Hasan Al-Basri ketika dipanggil sama Gubernur Hajjaj Al-Yusuf membunuh para ulama, tapi ketika dia baca itu di depan Hajjaj maka dia dihormati, malah dikasih bertahan sampai pengawal-pengawal itu pada heran, apa yang kau baca wahai Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan itu ya. Coba dibaca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya waliya ni'mati wa malazi 'inda qurbati ij'al ni'matahu bardan wa salaman alayya kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya waliya ni'mati, wahai zat yang mengatur nikmatku,
wa malazi inda khutbati, tempat perlindunganku ketika kesulitan ya. Ij'al ni'matahu, ya Allah jadikanlah marahnya dia tuh, sebutin orangnya. Kalau hu berarti laki-laki satu, kalau misalnya takut lima istri ha. Ij'al nikmataha. Kalau tahu ini, kalau kita tahu mau diomelin sama suami, mau diomelin sama bini, mau sama bos, sama siapa aja, akhirnya itu domirnya dirubah ya domirnya. Ij'al tetap nikmatahu untuk satu orang laki-laki, ha buat satu perempuan, huma dua, hum buat apa? Banyak, ya, banyak. Bardan, jadikanlah kemarin itu dingin langsung. Wassalaman, keselamatan buat saya. Kama ja'altan nara, sebagaimana menjadikan api. Bardan wassalaman ala Ibrahim, lebih dingin atau ini dijajakan oleh guru saya, Syekh Said Al-Ghamisi di waktu di Mekah itu. Alhamdulillah ketemu beliau dan dibaca, kata beliau ini dibaca ketika kita menghadapi kesulitan, ya, kesulitan. Jadi ini saya tulis hari Kamis di Banjar Tidian tanggal 17 Jumadil Akhirah bertepatan dengan 20 Januari 2022. Ya, pas harga saya bilang aja cukup mobil ya. Kalau jemaah sekalian, ini yang saya ijazahkan Imam Hasan Al-Basri. Ucapan beliau adalah ya wali yang yahmati wa maladi yang yahmati ij'al nikmatahu bardan wa salaman alayya kama ja'altan nar wa bardan wa salaman Ibrahim. Yaumul Khamis Majlis Al-Tibian 17 Jumadil Akhirah 1440 20 Yanair 2022. Qad ajazani syekhi Syekh Al-Rahman Al-Ghamisi wal an ajaztuhum. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كل وافقنا وإكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.